Di video sebelumnya, admin sudah bahas tentang Ultraman Blazar episode 7 dari segi alur ceritanya. Di video kali ini, admin akan membahas hal menarik apa saja yang muncul di Ultraman Blazar episode 7. Dan beberapa hal kecil akan coba kita kulik sampai dalam. Yang pertama, Earth Garon Mod 2. Earth Garon yang dimodifikasi dan ditambahkan persenjataan di bagian pundaknya. Earth Garon Mod 2 direncanakan siap bertarung bulan depan. Namun kalau kita lihat di preview episode berikutnya, sepertinya rencana itu akan dipercepat karena untuk menghadapi ancaman dari Niji Kagachi. Lalu yang kedua, Profesor Yokomine. Dia adalah pensiunan ilmuwan GGF. Dasar penanggulangan kaiju yang dibuat oleh GGF dibuat berdasarkan draftnya, yang berarti dia mempunyai peran yang terbilang penting. Profesor Yokomine ternyata juga adalah guru Gento. Tidak lupa dia juga adalah seorang penulis. Di episode kali ini dia menjadi dalang dari semua bencana yang terjadi. Saat Profesor Yokomine masih kecil, para masyarakat desa melakukan ritual persembahan kepada Dewa Niji Kagachi agar turun hujan, karena terjadi kekeringan saat itu. Singkatnya, hujan pun turun yang ditandai dengan pelangi terbalik. Harusnya sejak saat itu, Profesor Yokomine terobsesi dengan Niji Kagachi. Tapi kita belum ditunjukkan bagaimana Profesor Yokomine meneliti tentang Niji Kagachi. Salah satu contohnya adalah ketika Yokomine ke danau. Mungkin danau itu adalah danau keramat karena kompas tidak bekerja di sekitar sana. Tambah lagi ketika Yokomine memasukkan tangannya ke dalam danau, muncul tanda ular. 7 gelang warna pelangi ditambah simbol ular mereferensikan arti nama Niji Kagachi sendiri, yaitu Dewa Ular Pelangi. Dengan tanda itu Niji Kagachi bisa dia panggil. Niji Kagachi dipanggil agar dia bisa melakukan riset. Riset tersebut dilakukan dengan mendatangkan bencana. Dia melakukan hal tersebut karena manusia sudah dianggap sombong dan malah memusnahkan kaiju. Padahal dulu manusia, kaiju, dan alam bisa hidup berdampingan. Lalu Niji Kagachi. Disebutkan kalau Niji Kagachi adalah dewa yang membawa hujan ke tanah tandus. Namun dia juga bisa datang membawa bencana dan mengambil segalanya. Niji Kagachi sering dipuja untuk menurunkan hujan ke tanah kering. Lambat laun kepercayaan itu ditinggalkan karena tidak ada lagi yang memuja Niji Kagachi padahal sedang terjadi kekeringan. Hal inilah yang akhirnya dianggap sebagai kesombongan oleh Profesor Yokomine. Lantas di episode ini, mengapa Niji Kagachi malah berbalik membawa bencana? Ini mungkin ada hubungannya dengan perkataan si nenek. Jika ada kejahatan, hujan akan menjadi badai, mendatangkan bencana. Mungkin saja niat jahat Profesor Yokomine lah yang membuat Niji Kagachi malah membawa bencana. Tapi itu baru spekulasi aja. Emi sempat membahas tentang legenda lokal. Pada zaman dahulu kala, 7 warna jatuh dari langit dan menghanguskan tanah. Maksudnya mungkin merujuk kepada perkataan Profesor Yoko. Kalau zaman dulu Niji Kagachi pernah melakukan riset. Lantas apa hubungan tanda di tangan Profesor Yokomine dengan Niji Kagachi? Seperti yang udah admin sebutkan tadi, 2 tanda itu adalah arti dari nama Niji Kagachi sendiri. Kedua hal itu juga mungkin adalah syarat untuk memanggil Niji Kagachi, karena Emi sempat menyebut harus ada batu suci. Mungkin saja batu suci itu adalah gelang 7 warna pelangi yang digunakan oleh Profesor Yoko. Lalu yang terakhir, Ultraman Blazar. Di episode kali ini, pertarungan Ultraman Blazar bisa dibilang singkat. Tapi wajar saja, pukulan Blazar tidak ada yang mempan. Begitu juga dengan spiral buretnya. Jadi Blazar seolah tidak punya kesempatan untuk menang. Beda dari Ultraman lain yang meneruskan pertarungan sampai akhirnya benar-benar dibantai. Kalau Blazar meneruskan pertarungan, hal itu juga bisa membahayakan Gento. Ada satu hal lagi yang kelupaan. Mungkin ada yang mengira kalau tanda di kepala Niji Kagachi tempat dia menyerang itu adalah tanda dia sedang dikendalikan. Tapi di patung Niji Kagachi tanda itu sudah ada, jadi bisa dibilang kalau tanda itu adalah milik Niji Kagachi sendiri. Oke, mungkin segini dulu pembahasan hal menarik yang muncul di Ultraman Blazar episode 7. Kalau kalian punya teori atau pendapat lain, silahkan share di kolom komentar karena admin juga masih 50-50 nih. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.